Kita semua tahu kalau UGM adalah kampus terbaik di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini, kata-kata terbaik itu sepertinya sangat-sangat diragukan ya. Hanya karena mereka membela seorang yang bernama Joko Widodo. Integritas ilmiah sebuah kampus, apalagi yang terbaik, adalah hal yang seharusnya dijunjung tinggi dan dinomorsatukan dalam sebuah institusi. Sebuah lembar pengesahan yang tak biasa ini ditunjukkan kepada publik dan dinyatakan bahwa ini adalah dokumen asli. Padahal semua kita tahu dengan mata telanjang pun kita sudah memahami teks yang tertulis di situ bukan merupakan teks pada zamannya, atau bisa kita anggap dokumen itu adalah dokumen yang lebih baru. Pada tahun 1985, zaman itu adalah zaman mesin ketik, entah itu manual ataupun elektrik, dan yang paling terkenal di zaman itu dan paling bagus adalah IBM Selectric 2, dan di situ fontnya hanya memuat Courier dan Prestige Elite. Sementara itu Times New Roman itu muncul sebagai tulisan untuk dokumen ketika Microsoft Word Windows itu diluncurkan sekitar 1992. Memang font legendaris Times New Roman itu diciptakan pada tahun 1931, tapi nggak langsung masuk ya ke dalam dokumen-dokumen resmi seperti skripsi maupun dokumen-dokumen bisnis lainnya, dan bahkan terbilang mustahil untuk digunakan di dalam mesin ketik. It is a relatively cheap typeface to print out compared to other typefaces. Back in the day when printers started becoming a thing, they were very expensive. So one had to be economical in their Jelas ya, fakta ini sudah memberikan sebuah jalan ya untuk memastikan bahwa dokumen itu bukanlah berasal dari tahun 1985, melainkan hasil ketik ulang di era digital ini. Jika benar ada sebuah rekayasa di sini, apakah benar reproduksi tulisan-tulisan ini dilakukan untuk kepentingan tertentu? Tanpa catatan proses, tanpa transparasi, dan tanpa catatan akademik. UGM secara resmi menyatakan bahwa skripsi itu adalah asli dan tanpa rekayasa ya. Bahkan Bapak Insinyur Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan pun menyatakan bahwa dokumen ini adalah asli, dan beliau itu mengatakan kalau kertasnya pun sudah mulai sudah tua gitu ya. Seperti yang terlihat di video ini. Di sini lengkap ya, dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, ya, sudah kelihatan kuning gitu. Yeah. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Joko ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus ya, begitu. Pak. Ketika sebuah institusi secara resmi ya mengungkapkan bahwa dokumen ini asli tanpa verifikasi ilmiah dan tanpa dengan transparansi, maka sudah semestinya kita meragukan integritas dari kampus Universitas Gadjah Mada ini. Di era digital ini kita bisa memverifikasi sebuah dokumen menggunakan software digital lainnya ya. Di sini saya juga mengembangkan software untuk pengecekan font itu dengan menggunakan machine learning dan OCR, tentunya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Di situ kalian juga bisa mendapatkannya untuk datasetnya, entah itu versi grayscale ataupun versi RGB-nya. Di situ kita bisa mentraining sebuah model, lalu kita bisa membuat prediksi ketika kita mengupload sebuah font ke dalam program kita dan langsung membaca dengan cepat font apakah ini, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya bentuk forensik digital yang sangat ilmiah menggunakan CNN atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi, dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas
tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lu yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Dari situ saja, nggak usah melempar-lebar ke keaslian ijazahnya atau skripsinya bagaimana, nggak usah ke mana-mana dulu. Kita buktikan untuk di ranah lembar pengesahannya saja. Dan saya menantang juga untuk ahli-ahli dari UGM, ketika ada yang meragukan omongan gua ini, silahkan berkomentar dan nyatakan dengan ilmiah, secara terbuka dan transparan, metode apa yang kalian gunakan, debatlah secara ilmiah, dan kalau perlu buatlah konten untuk pembelaannya. Tentunya sebagai institusi besar, UGM mempunyai tanggung jawab moral ya, di dalam perguruan tinggi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan cuma slogan ya, tapi sebuah pembuktian nyata. Dari sini pun UGM sudah melanggar tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, dan tidak bersikap jujur kepada publik tentunya ya, yang nggak bisa mempertahankan dan menjaga akuntabilitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika memang ada ketidaksesuaian dokumen, seharusnya UGM itu menyatakan diri dan berusaha untuk membuka secara transparan kasus ini dan tidak ada intervensi politik di dalamnya. Seharusnya UGM itu berdiri sendiri sebagai institusi yang independen dan membela masyarakat ya, tanpa ada tekanan eksternal. Institusi itu berdiri di atas landasan ilmiah ya, bukan landasan kekuasaan. So, mengapa font ini penting ya? Sepenting itu. Jika font aja sudah dimanipulasi, apalagi datanya, apalagi dokumen-dokumen ke depannya. Istilah kata covernya saja sudah bermasalah, apalagi isinya. Tentu saja UGM masih punya waktu untuk menyelamatkan wajah mereka sendiri. Segera bentuk tim untuk mengaudit apakah dokumen itu asli atau tidak. Dan nggak ada intervensi politik ya. Sekali lagi ya, ketika institusi sudah dicampur tangani oleh kekuasaan, mereka sudah sangat-sangat diragukan. Transparansi adalah akar dari sebuah kepercayaan.